Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Ahmad di mata kuliah Psikologi Seni. Hari ini kita akan membicarakan definisi psikologi. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Itu kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari bab ini, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian psikologi, perkembangan psikologi, menganalisis beragam pengertian psikologi, dan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam psikologi. Kita akan membahas definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, selanjutnya logos yang berarti ilmu, sehingga bisa diartikan dengan sederhana yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, namun secara perkembangannya nanti terdapat perbedaan definisi, yaitu dari segi bahasa dengan segi istilah. Karena dalam segi istilah, arti dari psikologi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Karena jiwa bersifat abstrak. Jiwa bersifat abstrak, banyak para pakar mengatakan bahwa jiwa bersifat abstrak, artinya tidak bisa diukur, tidak bisa diteliti. Karena jiwa itu memang sifatnya masih tidak bisa diukur. Dari itu nanti secara istilah, banyak pakar menyatakan bahwa psikologi memiliki definisi yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku. Jadi tingkah laku ini dapat diukur, aktivitas-aktivitas keseharian dapat diukur yang merupakan implementasi dari jiwa itu sendiri. Kita lihat ini ada psikologi sebagai ilmu ya, yang ini definisi dari Bapak Singgih Dirga Gunarsa, salah satu psikolog yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Selanjutnya, Plato dan Aristoteles, ini salah satu tokoh filsuf Yunani, dulu menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa, serta prosesnya sampai akhir. Ini menurut Plato dan Aristoteles. Selanjutnya ada menurut John Broadus Watson, menyatakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban atau respon. Selanjutnya menurut pakar lainnya, ini menurut Wilhelm Wundt. Ini adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi sebagai ilmu ya. Karena nanti ada sejarah psikologi berkembang, yaitu tonggaknya itu Wilhelm Wundt ketika mendirikan laboratorium. Jadi sesudah sejarahnya sebelum Wilhelm Wundt membuat laboratorium dan sesudah membuat laboratorium. Nah, menurut dia adalah psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan panca indera, pikiran, perasaan, feeling, dan kehendak. Jadi, mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia. Nah, itu adalah psikologi menurut Wilhelm Wundt. Selanjutnya, menurut Woodward dan Marquis, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Nah, ini menurut Woodward dan Marquis. Selanjutnya ada menurut Hilgard. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan binatang.
Nah, sehingga ada juga binatang ya, dinamakan psikologi hewan. Dari definisi-definisi para pakar ini, kita bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang dapat dilihat atau diobservasi dengan wujud perilaku atau aktivitas-aktivitas. Jadi memang tadinya perkembangan psikologi itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu yang membahas mengkaji tentang jiwa. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, terdapat perbincangan hebat gitu ya, di mana yang dinamakan ilmu pengetahuan, objeknya itu harus bisa diukur secara objektif dan memakai metode penelitian tertentu. Nah, sedangkan jiwa itu sifatnya masih abstrak, artinya tidak bisa diteliti secara ilmiah, gitu ya. Karena jiwa di sini nanti berkaitan dengan apa itu jiwa, apakah ruh, apakah nyawa, gitu ya, sehingga masih abstrak. Dari itu di sini objek kajiannya yang dimaksud dengan jiwa yaitu wujudnya adalah perilaku atau aktivitas-aktivitas. Dari perilaku-perilaku manusia atau aktivitas-aktivitas manusia tersebut, baik aktivitas secara lahir maupun aktivitas secara mental, nanti bisa diukur. Nah, itulah psikologi. Psikologi memiliki perkembangan yang luar biasa. Jadi sejarahnya itu tonggaknya sebenarnya di sini nih. Ada psikologi sebagai ilmu. Tadi yang dicetuskan atau berawal dari pendirian laboratorium oleh salah satu tokoh psikologi. Nah, ada sebelum dan ada sesudah psikologi sebagai ilmu. Dahulu psikologi sebelum sebagai ilmu itu masih merupakan objek kajian, bidang-bidang kajian dalam ilmu filsafat. Jadi para ahli filsuf dalam beberapa waktu mengkaji psikologi gitu ya, ilmu mengenai kejiwaan. Tetapi ketika masih bersifat objek kajian di dalam filsafat, itu masih dibahas oleh filsuf Yunani kuno. Misalnya oleh Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Juga oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi sudah dibahas, diperbincangkan oleh para filsuf. Namun pembahasannya itu masih bersifat tidak sistematis. Jadi masih bersifat mengandalkan logis atau tidak, gitu ya, logis atau tidak, masih jauh dari tindakan-tindakan ilmiah ya, tidak sistematis dan tidak objektif. Artinya masih bersifat subjektif. Selanjutnya terjadi perkembangan yaitu muncul tokoh-tokoh misalnya pada 1596 Masehi, yaitu di Perancis terdapat tokoh dengan nama René Descartes. René Descartes itu mengeluarkan teori kesadaran yang berkaitan dengan psikologi, gitu ya. Selanjutnya di Inggris itu ada John Locke pada tahun 1623 sampai 1704. Juga ada George Berkeley, James Mill, juga John Stuart Mill besar. Nah, ini merupakan bapak dengan anak, James Mill dengan John Stuart Mill, yang memiliki aliran bernama aliran asosiasionisme. Nah, berkembang terus psikologi itu tonggaknya psikologi sebagai ilmu pada saat didirikan laboratorium di Leipzig pada 1879 oleh Wilhelm Wundt. Nah, pada saat ini psikologi sudah berdiri sendiri, bukan merupakan cabang atau objek kajian di dalam ilmu filsafat. Tetapi sekarang psikologi sudah berdiri sendiri. Artinya ketika psikologi sudah berdiri sendiri sebagai ilmu, objek kajiannya harus bisa diukur melalui metode penelitian tertentu.
Nah, ketika sudah diukur, akhirnya dirumuskan bahwa objek kajiannya bukan lagi jiwa, melainkan tingkah laku, tindakan, atau aktivitas-aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungannya. Nah, ini ketika psikologi sebagai ilmu. Jadi yang tadinya abstrak sekarang sudah nyata. Objek kajiannya itu sifatnya nyata. Nah, sudah berdiri sendiri sebagai ilmu, penelitiannya lebih sistematis dan objektif, dan di sini muncullah banyak sarjana yang mengkaji mengenai psikologi, sehingga muncul berbagai paham atau berbagai aliran-aliran di dalam psikologi itu sendiri. Misalnya ini masih berkaitan dengan sejarah tersebut. Misalnya di Amerika itu terdapat Pavlov ya. Pavlov itu mengeluarkan teori refleks melalui penelitiannya yang sifatnya eksperimen. Dia meneliti hewan gitu ya. Meneliti hewan dengan penelitian tertentu sehingga hewan ini bisa dianalogikan kepada sifat manusia. Akhirnya terdapat suatu teori gitu ya mengenai behaviorisme. Nah, ini berkembang di Amerika. Selain itu ada dokter Inggris dan Skotlandia bernama William McDougall. Ini tokoh behaviorisme juga di Amerika yang menyatakan psikologi hanya mengakui tingkah laku yang nyata. Nah, kita lihat dari kembali lagi ke sejarah psikologi bahwa di dalam sejarah psikologi, jadi perkembangannya itu terdapat dua fase, gitu ya, yaitu sebelum psikologi sebagai ilmu dan sesudah psikologi sebagai ilmu. Ketika sebelum ilmu masih merupakan cabang filsafat, objek kajiannya masih abstrak, dan sesudah sebagai ilmu yang objek kajiannya lebih nyata, yaitu objek kajiannya merupakan tingkah laku, tindakan, atau aktivitas sosial. Begitu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.